Ini adalah kisah tentang sebuah kapal yang terbuat dari baja Swedia, dimiliki oleh perusahaan legendaris, dan diawaki oleh orang-orang yang tangguh. Namun, kapten sejatinya adalah Arktik itu sendiri, dan kisahnya bukan milik sejarah, melainkan legenda. Namanya adalah Hesses Baichimo. Kami melakukan perjalanan ke jantung wilayah utara yang beku untuk menyaksikan bagaimana sebuah kapal kargo sederhana menentang penciptanya, melepaskan awaknya, dan merangkul keberadaan baru sebagai hantu, yang menimbulkan pertanyaan. Dapatkah sebuah mesin mengembangkan kemauannya sendiri ketika didorong hingga batas absolut? Hamparan es luas tak berujung yang nyaris menyilaukan mata, di bawah sinar matahari Arktik yang rendah dan pucat. Keheningan itu hadir secara fisik, begitu dalam dan sempurna hingga Anda hampir bisa mendengar dinginnya. Ini adalah tempat di mana waktu seakan berhenti. Lanskap yang sama sekali tak terpengaruh oleh manusia. Dari perspektif udara, kami perlahan bergerak menuju anomali gelap yang merusak putih sempurna. Itu adalah siluet kapal yang berkarat dan tertutup es, terperangkap dan tak bergerak di dalam es. Kurang terlihat seperti kapal melainkan lebih seperti fosil makhluk laut raksasa yang terekspos. Disinilah kisahnya yang terkenal berakhir, tetapi perjalanannya yang luar biasa dimulai beberapa dekade sebelumnya, di dunia yang penuh api dan industri. Tahun 1914 di sebuah galangan kapal di Gothenburg, Swedia, sebuah tempat yang penuh kekacauan terkendali dengan percikan api yang berhamburan dari palu-palu yang tajam. Para pria bertopi datar memandu lambung kapal hitam yang baru dicat saat kapal itu meluncur anggun ke dalam air. Sebuah kreasi yang membanggakan bernama Angermanelven. Kapal ini merupakan bukti rekayasa Eropa. Dibangun demi efisiensi dan tujuan di jalur perdagangan Laut Baltik yang ramai. Sebuah montase cepat dan dinamis menunjukkan Angermanelven di puncak kejayaannya. Membelah perairan berombak antara Hamburg dan Swedia, kepulan uapnya bagaikan panji yang gagah berani di angkasa. Ia adalah kuda laut yang tangguh. Deknya penuh muatan dan mesinnya berdetak dengan mantap dan andal. Inilah kehidupan pertamanya. Kehidupan dengan jadwal yang dapat diprediksi dan kendali manusia. Adegan beralih ke peta Eropa, di mana perbatasannya sedang digambar ulang setelah Perang Dunia Pertama. Sebagai bagian dari ganti rugi Perang Jerman, sebuah garis animasi menunjukkan kapal tersebut sedang dipindahkan ke Britania Raya, sebuah kapal yang diwariskan dari satu pemilik ke pemilik lainnya. Kapal itu bukan lagi milik Jerman. Ia kini menjadi hadiah sang pemenang. Takdirnya selamanya diubah oleh konflik antar manusia. Kita berada di Ardrossan, Skotlandia, pada tahun 1921. Udara dipenuhi aroma garam dan asap batu bara. Seorang pelukis di atas perancah reot dengan hati-hati mengoleskan cat putih ke haluan kapal, mengubah identitasnya dengan nama baru, Baichmo di bawahnya. Bendera merah tua ikonis milik Hudson's Bay Company yang perkasa dikibarkan secara seremonial di tiang kapal. Sebuah peta animasi menggambarkan wilayah baru Baichmo yang tak kenal ampun. Garis pantai Pulau Victoria yang terjal di teritori barat laut Kanada. Rutenya merupakan jalur vital, menghubungkan permukiman Inuit yang terisolasi dan pos-pos perdagangan yang tersebar di padang gurun beku yang luas. Selama 9 tahun, ia menjalankan tugasnya dengan sempurna, sebuah pemandangan yang indah di Cakrawala. Tampak wajah seorang pemburu Inuit yang tampak lelah dan tersenyum saat menyerahkan seikat tebal bulu rubah perak yang tak ternilai harganya. Sebagai balasannya, seorang awak kapal menyerahkan perbekalan penting, tepung, peralatan, dan amunisi. Baichmo lebih dari sekadar kapal kargo. Ia adalah penyelamat, penghubung yang mengapung ke dunia luar. Kami berada di dalam ruang kargo kapal. Udara dipenuhi aroma emas kulit binatang. Ruang itu penuh sesak hingga ke langit-langit dengan kekayaan bulu, hasil dari musim perdagangan yang sukses. Kekayaan yang melimpah ini, yang tersegel di dalam lambung bajanya, kelak menjadi kutukan sekaligus alasan di balik legendanya. 1 Oktober 1931. Kapten kapal berdiri di anjungan. Wajahnya terukir kekhawatiran saat ia mengintip melalui teropong ke arah laut di depannya. Air telah lenyap, digantikan oleh labirin es yang bergerigi dan bergeser, yang mendekat dengan kekuatan yang mengancam dan tak terhentikan. Kutub utara semakin mengepal. Dari luar,
Kekuatan es yang luar biasa. Gumpalan es raksasa seukuran rumah bergesekan dengan lambung Baichimo, mengangkatnya sebagian dari air dengan suara logam yang tersiksa. Kapal yang dulu mengendalikan ombak kini menjadi mainan tak berdaya dalam cengkraman es. Sederet sosok gelap, awak kapal, terlihat berjalan melintasi es yang berbahaya dan tidak rata sejauh lebih dari setengah mil. Mereka tampak kerdil karena luasnya bentang alam, menuju pemukiman terpencil dan kecil di Barrow, Alaska, untuk mencari perlindungan. Mereka meninggalkan kapal, tetapi mereka berniat untuk kembali. 2 hari kemudian, para kru kembali ke lokasi kapal mereka yang terjebak, hanya untuk disuguhi pemandangan yang membingungkan. Perairan terbuka kini berada di tempat kapal itu tertahan, tanpa tanda-tanda keberadaan Baichimo. Untuk sesaat, mereka berani berharap bahwa Baichimo secara ajaib telah terbebas dan menemukan keselamatan di laut lepas. Harapan ini segera pupus, karena kapal itu kembali terlihat pada 8 Oktober, terjebak lebih parah dari sebelumnya. Arktik hanya bermain-main dengan tangkapannya, membiarkannya meronta sebentar sebelum kembali mempererat cengkramannya. Situasi kini menjadi gawat. Sebuah biplan kecil yang tampak rapuh dengan ski sebagai roda pendaratan mendarat di atas es. Sebuah intrusi modern di dunia purba ini. 22 awak diterbangkan ke tempat yang aman. Wajah mereka dipenuhi rasa lega sekaligus penyesalan. 15 awak rangka, dipimpin oleh sang kapten, mengajukan diri untuk tetap tinggal. 15 pria yang tersisa terlihat sedang membangun tempat perlindungan kayu sederhana di atas es, agak jauh dari kapal yang tak bergerak. Tempat perlindungan itu merupakan pos terdepan umat manusia melawan kekuatan alam yang luar biasa. Dari sini, mereka akan berjaga-jaga di atas kapal mereka, bertekad untuk menunggu hingga musim dingin yang panjang dan gelap berlalu jika perlu. 24 November 1931. Langit berubah menjadi kelabu pucat yang mengerikan, dan angin mulai bertiup kencang, merengek seperti binatang lapar. Dalam hitungan menit, badai salju dahsyat pun terjadi. Pusaran salju yang menderu dan ganas yang mengurangi jarak pandang hingga nol dan mengancam akan menghancurkan tempat perlindungan kecil mereka. Badai telah berlalu, meninggalkan keheningan yang mencekam dan mendalam. Ke-15 pria itu dengan hati-hati keluar dari tempat perlindungan mereka dan melihat ke arah tempat Baichimo seharusnya berada. Mereka disambut oleh cakrawala yang kosong dan gunung es yang baru terbentuk, pecah dan hancur. Sang kapten mengamati kehancuran. Bahunya terkulai pasrah saat menurunkan teropongnya. Ia menyimpulkan bahwa dahsyatnya badai pasti telah menghancurkan lambung kapal dan melemparkannya ke dasar laut. Dalam benaknya, dan dalam catatan resmi perusahaan Teluk Hudson, SS Baichimo dinyatakan hilang. Beberapa hari kemudian, seorang pemburu anjing laut Inuk setempat tiba di perkemahan terpencil itu. Wajahnya dipenuhi kabar penting. Ia berbicara dalam bahasa asalnya, menunjuk ke selatan dengan tegas, menggambarkan pemandangan mustahil yang disaksikannya saat berburu. Ia melihat sebuah kapal besar, sendirian dan terombang-ambing. Para kru, diliputi rasa tak percaya sekaligus harapan yang membara, mengikuti arahan sang pemburu sejauh 45 mil melintasi lanskap yang menyiksa. Mereka mendaki sebuah punggung bukit, dan di sanalah ia berada. Baichimo, utuh tak terkira, mengambang tanpa suara di sepetak kecil perairan terbuka, seolah-olah ia sedang menunggu dengan sabar. Kapal itu tidak tenggelam, ia telah lolos. Menyadari kapal mereka telah menjadi hantu, terpisah dari dunia manusia, para awak kapal membuat pilihan yang pragmatis. Mereka menaiki kapal mereka yang sunyi dan terbengkalai untuk terakhir kalinya. Langkah kaki mereka bergema di dek yang kosong. Dengan tekad yang kuat, mereka mengambil muatan berharga berupa bulu-bulu, menyadari bahwa kapal itu sendiri tak dapat diselamatkan. Sang kapten berdiri di atas es, menyaksikan anak buahnya yang terakhir meninggalkan Baichimo untuk selamanya. Ia memberi hormat terakhir yang perlahan, bukan kepada kapal yang hilang, melainkan kepada misteri Arktik yang baru lahir.
Mereka berbalik dan meninggalkannya di atas es. Secara resmi meninggalkannya untuk takdir apapun yang menanti. Baichimo, kini benar-benar sendirian di hamparan putih yang luas. Hanya deru angin yang menemaninya. Kapal itu seakan menyaksikan sosok-sosok manusia menyusut dan menghilang di kejauhan. Babak baru dalam hidupnya, tanpa awak atau tujuan, telah dimulai. Sebuah peta pesisir Alaska muncul, dengan satu titik bertuliskan, Baichimo. Bulan berlalu dalam hitungan detik, dan tiba-tiba titik itu melompat sejauh 480 km ke timur. Kapal itu tidak hanya hanyut, ia sedang berlayar, mengarungi arus berbahaya dan bongkahan es tanpa seorang pun dikemudinya. Januari 1932. Seorang pria bernama Leslie Melvin mengemudikan kereta luncur anjingnya di sepanjang garis pantai beku dekat Nome. Napas anjing-anjingnya mengepul di udara dingin. Ia tiba-tiba berhenti. Matanya terbelalak takjub saat melihat Baichimo mengapung tenang di dekat pantai, bagai bayangan gelap di atas salju. Ia mengira Baichimo adalah sebuah penampakan, hantu yang muncul karena dingin yang ekstrim. Leslie Melvin, seorang penjelajah kawakan di utara. Anda mendengar berita beberapa bulan yang lalu bahwa Baichimo tenggelam dalam badai. Apa yang terlintas di benak Anda saat menatap siluet mustahil yang mengambang ini, yang seharusnya berada di dasar laut? Maret 1933. Sekelompok orang Inupiat, yang sedang mencari perlindungan dan penyelamatan, melihat kapal yang berkeliaran dan berhasil naik ke deknya yang beku. Kelegaan mereka berubah menjadi teror ketika badai aneh tiba-tiba turun, menjebak mereka di kapal yang kosong dan berderit selama 10 hari yang mengerikan, menjadikan mereka awak kapal hantu yang tak diinginkan. Perspektif beralih ke suku Inupiat yang terjebak, meringkuk di dapur kapal yang gelap dan beku demi kehangatan. Dunia di luar adalah mimpi buruk yang menderu-deru angin dan salju, tetapi suara-suara dari dalam kapal bahkan lebih mengerikan. Kapal itu penuh dengan kebisingan, seolah-olah berbicara dalam bahasanya sendiri. Agustus 1933. Baichimo kembali terlihat, kali ini oleh awak MS Trader, yang menaikinya bersama penumpang mereka, ahli botani ternama Isobel Willie Hutchison. Mereka mendokumentasikan pertemuan itu dan menyelamatkan apapun yang mereka bisa, sebuah perahu paus, beberapa kursi, dan beberapa instrumen bahari. Mereka menguak sisa-sisa legenda, membawa serta potongan-potongan kecil kisahnya. Di sebuah kantor berpanel kayu yang jauh di London, seorang eksekutif Hudson's Bay Company membaca laporan yang mengonfirmasi bahwa Baichimo masih mengapung. Ia mendesah, melihat posisinya di peta, dan menganggapnya terlalu jauh di laut dan terlalu berbahaya untuk melakukan operasi penyelamatan penuh. Perusahaan yang memberinya nama dan tujuan kini resmi lepas tangan darinya. Kapal itu, yang kini tak diakui oleh para penciptanya dan ditelantarkan oleh awaknya, menjadi tokoh yang terus muncul dalam cerita rakyat utara. Sebuah montase penampakan pun terungkap. Sekelompok penjelajah di atas sekunar pada tahun 1934 menyaksikannya meluncur di tengah kabut. Seorang pencari emas sendirian pada tahun 1935 melihatnya di Cakrawala, Gunung Karat yang terapung. Seorang pilot pada tahun 1936 menundukkan sayapnya untuk memberi hormat kepada hantu di bawah. November 1939. Kapten Hugh Paulson yang gigih berusaha keras untuk menangkap hantu itu. Ia dan krunya berhasil menaiki Baichimo dan memasang tali penarik yang berat. Harapan nyata pertama untuk membawanya kembali ke peradaban. Untuk sesaat, perjalanan hantu itu terasa berakhir. Namun Arktik mengintervensi, seolah melindungi dirinya sendiri. Hamparan luas es yang merayap, bergerak dengan kecepatan yang senyap dan mengancam, mulai mendekat, mengancam akan menghancurkan kedua kapal. Paulson terpaksa buru-buru memutuskan tali dan mundur, menyaksikan buruannya terlepas lagi, diselamatkan oleh es yang pertama kali merenggutnya. Tahun demi tahun berlalu, 1942, 1948, 1955, masing-masing ditandai oleh penampakan singkat dan jauh lainnya. Baichimo terlihat oleh pemburu paus, pemburu Inuit, dan patroli pantai, selalu sulit ditemukan, selalu di luar jangkauan. Ia telah menjadi fitur permanen, namun tak terjangkau, di bentang laut Alaska.
Pengambilan gambar jarak dekat menunjukkan tingkat kerusakannya selama beberapa dekade. Lambungnya penuh luka dan berlumuran karat. Dek kayunya telah lapuk, dan bangunan atasnya hanyalah kerangka logam yang bengkok dan tertutup es. Ia bukan lagi sekadar kapal. Ia adalah monumen untuk bertahan hidup, yang dikenang sepanjang perjalanan waktu bagai lencana kehormatan. Maret 1962. Sekelompok pemburu Inuit berkayak mengarungi labirin es yang mengapung. Mereka mengitari gunung es besar dan berhenti mendayung. Wajah mereka dipenuhi kekaguman. Baichimo, 31 tahun setelah ditinggalkan, melayang tanpa suara melewati mereka, seorang ratu yang kesepian dan agung memerintah kerajaannya yang sunyi. Layar dipenuhi tanggal yang tegas dan berani. 1969. Sebuah keterangan muncul di bawahnya. 38 tahun setelah ditinggalkan. Angka itu menggantung di udara, melambangkan kesendirian seumur hidup bagi kapal tersebut. Perspektif visual sekelompok pemburu Inuit, orang terakhir yang diketahui pernah melihat kapal tersebut. Melalui mata mereka, kita melihatnya untuk terakhir kalinya, tidak terombang-ambing, melainkan tertahan erat di antara es laut Beaufort. Ini adalah foto terakhir Baichimo yang akan pernah dilihat dunia. Sebuah bidikan panjang, lebar, dan sepenuhnya statis menangkap posisi terakhir Baichimo yang diketahui. Ia benar-benar terpenjara, membeku di dalam bongkahan es, menjadi bagian tak terpisahkan dari lautan beku antara Pont Barrow dan Ichi Cape. Ia benar-benar diam, bagaikan patung karat dan es di bawah langit luas yang kosong, akhirnya beristirahat. Sebuah ruang konferensi modern di Alaska. Tahun 2006 ditampilkan di layar presentasi. Para pejabat pemerintah negara bagian berkumpul di sekitar meja, memeriksa foto-foto lama yang pudar dan peta laut yang menunjukkan posisi terakhir Baichimo yang diketahui. Legenda tersebut dihidupkan kembali oleh generasi baru. Sebuah proyek resmi diluncurkan, dengan pernyataan misi terpampang di layar, memecahkan misteri kapal hantu Arktik, dan menemukan tempat peristirahatan terakhir SS Baichimo. Pencarian yang dimotori oleh teknologi modern dan rasa ingin tahu yang tak kunjung hilang ini pun dimulai. Sebuah montase dinamis menunjukkan peralatan pencarian modern, haluan kapal penelitian membelah perairan es, layar sonar yang menampilkan topografi dasar laut yang tandus dan tanpa fitur, seorang teknisi yang menganalisis citra satelit resolusi tinggi dari es kutub yang bergeser. Mereka memburu hantu dengan senjata abad ke-21. Operator sonar menggeleng. Pemindaian panjang lainnya hanya mengungkap pasir dan batu. Meskipun teknologi canggih dan upaya keras telah dilakukan, Arktik yang luas dan tak kenal ampun menolak menyerahkan kapal. Baichimo tetap sulit ditemukan dalam kematian seperti halnya saat ia masih hidup. Jadi, di mana dia sekarang? Apakah es di Laut Beaufort akhirnya menghancurkan lambung kapalnya dan membawanya ke kuburan sunyi di dasar laut? Atau, dalam aksi perlawanan terakhir, apakah dia melepaskan diri untuk terakhir kalinya, untuk melanjutkan patroli hantu yang sepi di sudut terpencil dunia, masih berlayar di luar jangkauan pandangan kita? Kita kembali untuk terakhir kalinya ke gambar kapal yang menghantui di tahun 1969, yang terkurung di dalam es. Kamera perlahan-lahan menyorot haluannya yang berkarat. Namanya nyaris tak terbaca di bawah embun beku dan pembusukan selama puluhan tahun. Entah ia kini menjadi bangkai kapal yang berserakan di dasar laut atau hantu yang masih terombang-ambing. Ia mencapai semacam keabadian yang tak pernah diinginkan oleh para pembuatnya. Nasib terakhirnya tetap menjadi salah satu misteri terbesar Arktik yang belum terpecahkan. Ia lahir dari baja dan api, tetapi terlahir kembali dalam es dan keheningan. Pencarian SS Baichimo terus berlanjut, tetapi kisahnya telah menjadi mitos, kisah abadi tentang sebuah kapal yang menolak untuk mati.